Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Jadi yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Yang memanggil Yesus Tuhan. Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Itu, bro. Nabi palsu. Ya, nabi palsunya itu pengikutnya. Bukan Kristen. Ibu, nabi palsu itu tanda-tanda pengikutnya apa? Jemaatmu berapa ribu itu? Ibu, 5.100 untuk sesatkan. Ingatlah. Ibuku yang cantik, yang betisnya banyak bulu. Maka kamu selamat. Ingat ini doa akhir zaman. Jangan kau menyesatkan orang banyak. Cuma nggak mungkin. Kalau saya masuk Kristen, saya diusir sama Yesus. Aku nggak mau. Kristen itu artinya apa? Pengikut Yesus. Bodoh kali kau. Bohong deh, pembohong, penyesat, betul-betul penyesat. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristen itu artinya pengikut Yesus. Pembohong, penyesat, penyesat. Kristen itu artinya pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Kau dari agama apa? Kristen. Dasar penyesat ibu ini. Penyesat, nggak mau aku. Penyesat ternyata. Tidak penyesat. Aku sesuai dengan firman Tuhan. Kristen itu artinya tadi apa? Pengikut siapa? Pengikut Kristus. Ya itu baru betul. Yesus Kristus, kan Yesus Kristus namanya. Belum tentu karena ada juga penyesat namanya. Mana ayatnya belum tentu, mana datanya? Coba mana, Anda baca Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Berani nggak? Mana? Baca silakan. Nomor 4, Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Ayo. Matius 24. Iya, Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Matius 24. Matius 24, ntar lagi buka Alkitab. Iya, Bu, kenapa betisnya Bu panjang kali bulunya, Bu? Bulu betisnya maksudnya. Kau nggak betis, buka sini, kamera sini. Ibu, maksudku betisnya kenapa bulunya lebat? Orang nanya gitu aja kok marah, gimana sih? Betisnya apa kok? Memang kau lihat? Kan itu aja udah berdusta kau. Lah itu? Mana? Itu betisnya banyaknya bulunya. Dan betis juga saya tahu kau. Ibu itu foto-fotonya kulihat dari sini juga ibu pemain bola rupanya ya, Bu. Bukan? Itu namanya apa namanya? Framing ya. Hebat ibu ini. Cuma kau tuh ditutup berani muka. Ternyata ibu kita ini pemain bola, pemain kesebelasan. Mukamu itu didekatkan dulu cuma jangan kau jadi iblis sembunyi di bawah di balik apa namanya? Apa? Masker. Masker. Ayo baca Bu Matius 24 yuk. Besok aku belikan silet Bu ya. Ayat berapa? 4 dan 5. Judulnya dulu dibacakan, cuma judulnya itu apa? Ya, film kapang ada judul. Judulnya harus tahu. Judulnya itu semua harus ada artinya, cuma jangan kau arti-artikan sendiri sesuai otakmu. Ini ada judulnya, ada pengertiannya apa, tujuannya apa, semua ada. Baca sampai akhir. Bu, habis ini di jangan sebut ayatnya. Nanti aku kirimkan silet potong bulu betis. Baca Bu, baca. Buka itu. Jangan dibuka betisnya di sini, nanti aja. Alamak. Jangan kau sok tahu, jangan kau memfitnah. Nada kerjamu. Tertawalah kau sebelum ditertawakan. Tenanglah kau, iblis. Aduh, suaminya sampai bisik. Kok Bang Suma bisa tahu betismu berbulu, mah? Ini saya baca dulu. Ayatnya tadi mana ayatnya? Loh, ayat tadi itu cari apa? Rupanya periksa betis tadi. Permulaan penderitaan, itu judulnya. Ketika Yesus duduk di atas bait zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus, berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Seperti kau cuma.
seperti kau tidak menyesatkan. Di situ Yesus berbicara kepada muridnya. Ada. Mana ada saya di situ? Hei ibu, itu Yesus berbicara kepada muridnya. Kau itu. Masa Bang Suma ada di situ pada saat itu? 2000 tahun yang lalu. Ada aja ibu ini. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Masa Bang Suma masuk di situ? Silakan. Ya, lanjut Bu. Awas bulu betis. Ya, lanjut. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jawab, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, Mesias. Kena deh. Itu pesan Tuhan itu. Berarti penyesatnya mengaku Kristus atau tidak? Sekarang ini bro yang dikasih tahu itu akhir zaman ya. Hei, Bu, itu berbicara masa lampau 2000 tahun yang lalu kok sekarang. Mama itu Yesus bicara. Itu Yesus sedang bertanya, muridnya betul. Waspada yang datang kepadamu, Ibu. Akhir zaman ini nanti banyak penyesat kayak kau itu. Yang datang kepadamu, mau di situ siapa? Kepada manusia, datang ke manusia. Akhir zaman ini tentang akhir zaman. Permulaan penderitaan itu pada akhir zaman, bukan pada zaman Tuhan akan datang. Dan jelas muridnya bertanya, kapan kamu datang yang kedua kali, kata Tuhan Yesus. Ini pelanggaran aku. Lemas aku Bu. Sudah nyata-nyata dia baca sendiri, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Pelanggaran, aku turun. Kena pelanggaran. Apa-apa Bu, aman kok. Aman. Aduh Ibu. Itu Yesus. Ini ayatnya sudah jelas. Itu Yesus berbicara dengan orang yang hidup 2000 tahun lalu. Nah, pertanyaan konteksnya bro. Permulaan penderitaan bro. Muridnya berkata nih. Aduh, parah. Muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus. Iya. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Bila mana itu terjadi? Apakah kedatanganmu, kata Tuhan Yesus? Kamu tahu ya, terus apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Tentang akhir zaman. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ini akan penyesat seperti dirimu itu, penyesat. Mana? Masa saya datang di 2000 tahun yang lalu? Ini akhir zaman ini. Tuhan Yesus itu menciptakan akhir zaman. Bukan, Yesus itu menganggap. Dengar. Akhir zaman ini, bro. Ibu, tidak, bukan begitu. Muridnya bertanya, kapan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Kata Tuhan. Ya, sekarang gini, Bu. Yesus tahu nggak kapan kiamat? Nggak tahu kan? Yesus menyangka bahwa kiamat. Ini tadi Yesus menyangka bahwa saat itu juga mau kiamat. Belum. Hari-hari ini bro, enggak. Makanya Anda pahami konteks ayatnya. Yesus sedang berbicara. Ibu, Yesus sedang berbicara dengan orang yang 2000 tahun yang lalu. Nah, pertanyaannya, ada tidak orang yang datang kepada mereka mengaku Yesus? Ada nggak? Zaman sekarang itu katanya bro, itu kok zaman sekarang. Muridnya bertanya, kapan kedatangan kamu kedua kali katanya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Sekarang ini, zaman inilah penyesat. Enggak nyambung, enggak nyambung lah. Mana ada? Penyesatnya datang kepada siapa? Datang kedua kali. Penyesatnya datang kepada siapa menurut Yesus? Kan aneh kau. Penyesatnya datang kepada siapa menurut Yesus? Akhir ini, zaman ini bro, hari ini, penyesatnya datang kepada siapa menurut Yesus? Akhir zaman pula. Yesus banyak mengaku Tuhan Yesus akhir zaman ini. Akhir zaman pula. Tahu dengan Tuhan.
Tahu firman Tuhan, sok tahu firman Tuhan, tahu firman Tuhan, padahal kamu nggak tahu. Itulah kami itu. Menurut Yesus penyesatnya itu datang kepada siapa, Ibu? Pada muridnya kan, Bu? Iya kan? Nah, sekarang kalau dikatakan kepada muridnya, berarti muridnya akan menemukan situasi-situasi di mana akan muncul Tanya Pak Tuhan Yesus, kapan tanda-tandamu datang kedua kali katanya. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, tanda-tanda akhir zaman itu yaitu ada yang akan mengaku Mesias. Bukan begitu maksudnya. Jadi kamu so tahu, kamu izinkan saya berbicara. Tapi so tahu. Izinkan saya berbicara. Ya, bahaya kalau iman buta saja, harus pakai ilmu. Jadi waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Kepada siapa? Mu itu siapa? Muridnya. Kapan? Pada masa itu. Yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan berkata akulah Kristus. Oke? Muridnya itu bertanya kedatangannya itu loh. Nah, kemudian setelah tidak lama berselang, Yesus mengaku bertemu dengan Mesias. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Itulah. Nah, Yesus kemudian mengatakan apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Apa katanya? Nah, berkata bahwa itu adalah aku. Padahal itu bukan aku. Ya, zaman inilah katanya itu, bro. Bukan. Nah, kalau berbicara mengenai zaman ini, Ibu, kalau berbicara mengenai zaman ini, itu beda lagi. Ibu, kalau berbicara mengenai zaman ini, itu beda lagi. Itu di Matius 24, yang itu tadi. Nomor berapa? Jelas ini muridnya berkata, katakan kepada kami bila mana aku akan terjadi dan anak kepada kami. Katakanmu tanda kesudahan dunia katanya. Tanda kesudahan dunia katanya ini loh. Iya. Baca yang ini. Tanda kesudahan dunia. Itu kan Matius 24 nomor 4, nomor 5. Dengar. Di mana itu tanda-tanda kesudahan dunia itu ada yang datang. Dengar. Yesus tidak tahu kalau kiamat itu belum terjadi 2000 tahun yang akan datang. Intinya adalah waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Datang kepada siapa? Ini sekarang ini, bro. Ini dia tanya muridnya itu. Nabi palsu itu datang kepada siapa? Itu kapan? Nabi palsu itu datang kepada siapa menurut Yesus? Tanda-tandanya itu nanti tanda akhir zaman itu adalah Mesias. Itu beda lagi. Itu berbicara mengenai munculnya Mesias palsu. Ya, hari inilah akhir zaman ini. Enggak, yang datang kepada kalian itulah Mesias palsu itu. Karena Mesiasnya hanya datang. Yesus itu mana ada datang sebagai Mesias palsu? Dia Mesias sendiri, dia Allah sendiri. Saya tanya dulu sama Ibu, Yesus datang kepada murid-muridnya Bani Israel atau kepada di luar Bani Israel? Yesus berkata pada jadikanlah semua bangsa itulah yang dimaksud Mesias palsu itu. Itu bukan Yesus itu. Kok tahu pula. Itulah yang dimaksud Yesus palsu. Mesias palsunya itu. Mesias palsu itulah yang keluar dari kubur. Berapa ribu itu lihat tuh. Berapa ribu itu sesatkan orang itu semua. Mesias palsu itulah yang keluar dari kubur yang kau sembah, Ibu. Nah, sekarang coba kita buktikan di dalam Matius 7 nomor 15. Kan jelas dikatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Bukan. Pada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di situ siapa, Bu? Kamu itu yang kayak nabi palsu mengajarkan tentang Tuhan Yesus, tapi kamu tidak tahu. Mu di situ siapa? Hati-hatilah kalian semua. Yang diminta waspada di situ siapa, Ibu? Tuhan, padahal dia mencoba yang diminta Yesus untuk waspada di situ siapa, Ibu? Saat ini saya berkata kepada kalian, bertobatlah.
lalu menjadi Kristen. Akhir zaman. Kami bertobat lalu menjadi Kristen gitu. Maksudnya ibu kami bertobat lalu masuk jadi Kristen gitu. Hanya orang gila. Hanya orang gila yang mau masuk Kristen. Karena Kristen sudah dijamin neraka. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bermujizat mengusir setan bernubuat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Hanya orang gila yang mau diusir. Tentang nabi palsu, bro. Nabi palsu lagi. Kau jangan tidur kemiringan. Nabi palsu itu buahnya apa? Satu. Jangan kau tidur kemiringan. Enggak, nabi palsu itu dari buahnya. Nabi palsu, siapapun itu nabi palsu semuanya. Enggak, bukan begitu. Jangan lari dari konteks ayat dong. Kata Yesus kepada muridnya, yang tidak dikenal Tuhan itu adalah nabi palsu. Kata Yesus kepada muridnya, kata Yesus, dari buahnya lah kamu mengenalnya. Dan ayat itu menjelaskan yang tidak dikenal Tuhan adalah pembuat kejahatan. Boleh ndak sesi terakhir ini kita bicara pakai akal? Dosa, yaitu boleh nggak kita berbicara pakai akal? Boleh nggak pakai akal kita berdiskusi? Orang yang berzina itu. Boleh tidak kita pakai akal berdiskusi? Boleh nggak? Tidak semua. Oh tidak boleh. Sudahlah. Kalau nggak pakai akal sudah saya nyerah. Saya bukan orang gila. Pembuat kejahatan kok. Dengarkan Bu, dengarkan. Kita gantian ngomong boleh? Boleh kita gantian ngomong ya? Paling lama 2 menit Bu ya. Gantian habis saya ngomong Ibu ya. Dengarkan Bu. Yesus berhadapan dengan muridnya, Bani Israel. Wahai muridku Bani Israel, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai dengan menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala buas. Ini nasihat Yesus kepada muridnya Bani Israel. Nasihat keduanya adalah dari buahnya kamu wahai Bani Israel akan melihat si nabi palsu. Apa buah dari si nabi palsu yang akan kau lihat wahai muridku? Lihat keluar sana. Kalau ada kau lihat di luar sana memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Sabar dulu, gantian kita Ibu, gantian, sabar ya. Lihat wahai muridku Bani Israel, kalau kamu melihat di luar sana penyamar-penyamar datang, padahal dia adalah serigala, buahnya, tanda-tandanya memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, maka itulah buah dari sang nabi palsu itu. Pertanyaannya sekarang, siapa di luar Bani Israel yang melakukan buah-buah itu? Islam atau Kristen? Itu cara belajarnya. Karena Yesus sedang berbicara dengan Bani Israel. Di luar Bani Israel yang memiliki buah-buah tadi, siapa? Kristen atau Islam? Hindu, Islam, Kristen, Buddha atau yang mana? Satu-satunya kandidat di luar Bani Israel yang memiliki tanda-tanda buah-buah tadi hanya Kristen. Tuh, silakan Anda mau teriak seperti apapun, itu fakta, itu real, itu fenomena, itu kenyataan. Anda mau putar balik lidah Anda, terserah. Saya sudah menyampaikan kebenaran itu. Kalau Anda mau gila seterusnya sampai mati, silakan. Yang penting saya sudah menyampaikan itu. Bagi saudara-saudaraku yang masih waras, pasti paham yang saya maksudkan. Tapi kalau saudara Kristen yang sudah menjadi penyesat kayak ibu yang berbulu betisnya ini, tetap aja akan ngeyel. Silakan. Silakan ngeyelnya Bu, silakan. Silakan Anda bantah Bible. Silakan Anda bantah Bible, silakan Anda bantah Yesus. Kamu tadi menambah-nambahin ayat ya, nambah-nambahin ayat. Tidak ada ayat seperti itu semua yang kamu katakan tadi, nggak ada. Kamulah penyesat itu cuma. Buah-buah itu di mana? Itu jelaskan dulu. Menambah-nambahkan ayat Alkitab. Firman Tuhan, siapa yang menambah-nambahkan? Buah-buahnya jelaskan dulu. Buah-buah itu ada di mana? Buah-buah tadi ada di mana? Jawab. Buah-buah apa? Pura-pura bingung dia penyesat ini. Buah-buah apa katanya? Dasar penyesat. Jadi, bertanya lagi. Buah-buah apa? Sudah 1 jam kita bahas, ujung-ujungnya bertanya. Dulu, saya jelaskan. Dengar, diam kau. Pantasan betisnya berbulu. Itu ternyata salah setting otaknya. Yang masih di dalam kejahatan, bro. Nah, siapa itu? Kejahatan katanya. Siapa itu? Siapa? Di mana buah itu? Di mana?
iblis, Tuhan tidak mengenalnya. Di mana buah-buah itu memanggil Yesus bermujizat-mujizat? Itu di mana? Buah-buahnya lah kamu mengenalnya, kata Tuhan. Itu dari sikapnya, dari perbuatannya lah kita mengenal itu Nabi. Apa perbuatannya gimana? Perbuatannya, dia baik gimana? apa enggak? Gimana buah-buahnya? Bagaimana buah-buahnya seperti apa? Buah-buahnya kayak mana? Buah-buahnya adalah dia baik apa enggak, hatinya baik apa enggak, kelakuannya baik apa enggak. Sudah jelas-jelas di situ disebutkan. Atau enggak. Itu dari buahnya lah kita mengenalnya, kata Tuhan. Dari buahnya seperti apa buahnya? Buahnya seperti apa? Buah yang baik tidak akan. Iya, buahnya itu memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Itu buahnya. Kok lari kemana-mana pada saat ini? Bukan itu buahnya itu. Yang Tuhan Yesus sekalipun dia bernubuat, sekalipun dia berbuat mujizat, kalau dia di dalam dosa, Tuhan tidak mengenalnya. Bukan buah-buahnya Yesus sendiri. Yesus sendiri yang mengatakan buah-buahnya pada hari terakhir nanti banyak orang bermujizat memakai namaku, mengusir setan memakai namaku, bernubuat pakai namaku. Itu buah-buah dari nabi palsu. Buat kejahatannya yang ditujukan itu, bro. Kamu ingin menipu dirimu sendiri. Kamu tidak akan pernah berhasil menipu orang-orang berakal. Kamu, Ibu Carolina, wanita yang betisnya berbulu, kamu tidak akan pernah bisa menipu yang lain. Kamu hanya menipu dirimu sendiri. Mulutnya ditutup dengan kain kapan, ya. Mulutmu jadi ditutup pakai kain kapan. Saudariku yang cantik, yang berkumis, Carolina. Saudaraku Carolina yang mulutnya berkumis. Jangan kau tutup-tutup. Jangan kamu berharap bisa menipu orang di sini. Ibu hanya menipu diri ibu sendiri. Buah-buah daripada nabi palsu itu adalah memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, dan mengusir setan pakai nama Yesus. Silakan Anda nipu diri Anda, waktu dan tempat disilakan. Tuhan adalah juru selamatku. Yesus Kristus adalah Tuhanku. Siap-siap diusir. Siap-siap diusir. Siap-siap. Siap-siap diusir. Siap-siap diusir. Yesus yang juru selamatmu itu adalah iblis, sedangkan Yesus yang asli akan mengusirmu. Kenapa? Kenapa? Mukamu banyak kutilnya kan, kau tutup-tutupi. Saya takut kamu selingkuh, kamu jatuh cinta sama aku nanti. Ya kan? Wong sama mertuamu aja kau jatuh cinta kok. Ibu datang bulan itu nggak bisa repet terus. Cuma yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu orang-orang kafir ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Disebabkan karena di dalam hatinya ada penyakit, dan Allah semakin menambah penyakit tersebut. Kita sudah menguraikan isi Bible-nya, terinci, terukur sesuai dengan apa yang tertulis, diplesetkan, larinya kemana-mana. Tanda-tanda buah dari nabi palsu itu jelas, sampai ada pengusiran. Apa tanda-tandanya? Memanggil, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Itu tanda dari buah nabi palsu. Itu di mana berada? Islam di Kristen. Di Kristen. Dipleset kemana-mana. Yang berbuat buruk, yang hatinya jahat, yang mulutnya jahat. Tompel. Udah jelas-jelas tertulis begitu kok. Aduh, Ibu Carolina. Besok DM saya Bu ya, nanti saya belikan silet. Emosi dia, emosi Bu Carolina. Maaf ya Bu, saya cuma bercanda Bu, supaya Ibu nggak emosi. Siap.